Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih Allah dan kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Betulkah amal dan kebaikan tidak menjamin masuk surga? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang berpendapat dengan melakukan amal dan kebaikan sebanyak-banyaknya, maka akan dijamin bisa selamat setelah meninggal. Selamat kemana? Tentu saja selamat nyawanya, rohnya, sampai pada kehidupan kekal di surga. Sebaliknya, yang tidak atau kurang beramal dalam kebaikan setelah meninggal, nyawanya atau rohnya tidak dijamin akan menikmati keselamatan. Sebaliknya, siksa kekal di neraka. Pendapat ini hendak mengatakan bahwa untuk selamat setelah mati, amal dan kebaikanlah yang utama, sehingga orang berusaha membuat amal dan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu diberitakan atau diviralkan supaya menjadi bukti pada orang bahwa ia sudah berbuat amal dan kebaikan tanpa disadari sejatinya itu bukan berbuat baik, tetapi sebuah kesombongan. Padahal Tuhan bersabda, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Tidak diketahui tangan kiri, artinya kebaikan, amal tidak perlu dipertontonkan. Beramal atau berbuat baik, apakah salah? Bukankah itu laku rohani dan sesuai dengan yang diajarkan agama? Jelas tidak keliru beramal dan berbuat baik. Karena itu banyak tokoh agama menganjurkan berbuatlah amal sebesar-besarnya. Kamu akan mendapat pahala dari Tuhan, sehingga selamatlah nyawamu. Lalu orang menganggap amal dan kebaikan seolah menjadi sarana untuk bisa selamat. Amal dan baik yang dilakukan seseorang, apakah tulus sedalam-dalamnya? Bukankah hanya Tuhan Allah saja yang Maha Tahu apakah seseorang beramal dan berbuat baik sebenar-benarnya, setulus-tulusnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus mengkritik orang yang memegahkan diri. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 11, 12, 13, dan 14. Ungkapan Yesus ini hendak menunjukkan orang yang tahu agama, yaitu Farisi, tetapi menunjukkan kesombongan rohaninya, merasa orang suci,
tidak sama dengan orang biasa. Seperti pemungut cukai tadi, Farisi ini menyombongkan amal dan kebaikannya, sementara orang biasa merasa tidak layak dekat-dekat rumah ibadah dan tunduk penuh penyesalan sebagai pengakuan ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Orang seperti ini yang dibenarkan Allah setelah pulang dari rumah ibadah. Bukankah banyak orang berbondong-bondong ke rumah ibadah, namun belum tentu sebagian tulus hatinya dengan mengaku salah dan ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan serta berniat menyembah? Apakah manusia bisa menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan dengan berkata, "Tuhan, saya sudah berbuat banyak amal dan kebaikan seminggu ini. Berkatilah, layakkan kelak diselamatkan." Apa dilakukan manusia kalau Tuhan menjawab, "Aku Allah, sudah tahu, tetapi keburukanmu dan kejahatanmu lebih banyak. Aku melihat sendiri." Apa manusia bisa memungkiri kalau Tuhan yang berkata atas dirinya? Tuhan Maha Tahu, bahkan sebelum orang melakukan sesuatu. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Mazmur 139 ayat 4. Begitu pula Tuhan Maha Tahu mana orang betul-betul berbuat amal dan kebaikan atau tidak. Kalau begitu, apakah manusia tidak bisa berbuat amal dan kebaikan dalam hidupnya dengan sejati? Tentu saja sangat bisa, karena manusia juga diciptakan sebagai manusia rohani, punya rohani. Manusia juga diberi Tuhan akal budi. Malahan dalam awal penciptaan manusia di Taman Firdaus, manusia diciptakan segambar dengan Allah, seperti ditulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ya, manusia diciptakan sama dengan citra Allah dan juga kekudusan. Namun, karena jatuh ke dalam dosa akibat melanggar larangan Allah, maka sejak saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Kesuciannya sudah tercemar oleh bujuk iblis, di mana iblis selalu berusaha menarik manusia agar jauh dari Allah hingga saat ini. Maka tidak aneh kejahatan dan kedurhakaan merajalela. Kalau demikian, apakah manusia bisa selamat hidupnya hanya dengan berusaha baik dan beramal saleh serta kebaikan? Saudara-saudara yang terkasih, amal saleh dan kebaikan sendiri sangat dipuji Tuhan dan dianjurkan dijalankan. Namun, amal saleh dan kebaikan bukan jaminan manusia mendapat keselamatan. Ya, amal saleh dan kebaikan tidak bisa membawa manusia kepada keselamatan. Mengapa begitu? Karena keselamatan itu adalah bentuk kasih karunia, anugerah Allah semata-mata dari Yang Maha Tinggi kepada manusia. Keselamatan itu atas inisiatif Allah sendiri demi keselamatan manusia yang dikasihinya. Bagaimana Allah menyelamatkan? Dengan cara mengutus Yesus Kristus yang kudus dan lahir dari Roh Kudus. Tulis Rasul Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, yaitu Allah,
telah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Melalui kehadiran Yesus Kristus inilah anugerah keselamatan itu diberikan bagi manusia. Rasul Paulus menulis, "Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat." Roma 3 ayat 26. Artinya bukan karena melakukan hukum-hukum agama, bukan karena perbuatan amal dibenarkan oleh Allah, tetapi karena dengan iman, dengan percaya, mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan itu, sehingga dibenarkan oleh Allah. Lagi kata Paulus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saudara-saudara, jadi jelas keselamatan semata-mata dari Allah adalah anugerah, pemberian Allah, bukan karena usaha, amal, dan kebaikan manusia. Karena itu, orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu dari Allah tidak boleh memegahkan diri, tidak boleh sombong. Namun, beramal dan kebaikan adalah bagian dari iman keselamatan dan sebagai bentuk wujud rasa syukur karena telah dianugerahi keselamatan. Maka mensyukuri dengan berbuat amal dan kebaikan. Allah menyatakan keselamatan, menyatakan anugerah itu dengan mengutus Yesus untuk menebus, membebaskan manusia dari maut dengan cara Yesus Kristus turun ke jurang maut untuk mengalahkan iblis melalui kuasa Allah yang ada dalam diri Yesus pada saat penyaliban, tetapi menang. Anugerah ini, kasih karunia ini untuk semua manusia. Hanya dengan percaya dan mengimani anugerah keselamatan itu melalui Yesus Kristus, maka manusia dijamin akan sampai kepada kehidupan yang kekal di surga Maha Indah. Bukan karena amal dan kebaikan, bukan, tetapi karena anugerah kasih karunia Allah semata-mata. Puji nama Tuhan. Amin.